awalnya main-main tuh dikasih menang 12 juta mas. Mm-mm. Saya sudah punya motor sendiri. Pokoknya keinginan ada mas. iPhone 11 saya beli mas, langsung iBox. Terus 3 harinya langsung saya jual ulang mas. Saya sudah buta arah mas. Mm-mm. Sudah putus asa lah. Mau nangis saya mas kalau mau cerita. Saya nonton terus itu mas kontennya mas. Ternyata saya sampai di titik ini mas. Lu cemen, kalau sampai bundir lu cemen, ngerti nggak? Jadi jangan pernah lu berpikir kayak tadi kepengin bundir. Gue takut mas. Takut sama siapa? Awalnya itu mas saya kenal judul di tahun 2021 mas. Mm-mm. Terus? Nah, terus awalnya itu mas cuman lihat-lihat teman juga. Mm-mm. Kemudian sempat teman itu kan main di depanku. Mm-mm. Jadi saya bilang apa itu? Saya tanya-tanya kan. Habis itu besoknya ketemu lagi. Dia bilang dia bisa beli HP ya kan. Jadi saya penasaran. Saya cobalah 25.000. Terus kalah. Setelah itu besoknya saya coba lagi. Kalah. Nanti udah tahu sendiri caranya. Besoknya itu dikasih menang mas. Tapi menangnya masih kecil sih. Masih Oke. 300-an ribuan. Karena depo 20 kan. Nah terus dari situ mas. Di situ belum kepancing sih mas. Masih awal-awal. Masih banyak berhentinya juga karena masih banyak takut-takut. Di puncak-puncaknya itu di 2023 mas, puncaknya itu makin parah-parahnya saya main Mm. karena saya sebenarnya mas kan dalam setiap orang kan beda-beda anunya mas, Ya, maksudnya dari segi keuangannya kan. ya. Jadi bagi saya itu kisaran 15-10 jutaan udah banyak gitu, Mm. karena UMR di Sulawesi Tengah Palu itu kan masih main-main 3,3 kan. Mm. Terus? Terus di situ kan masih kuliah mas. Mm. Habis sekolah itu kan saya tamat di 2021. Di 2023 itu sudah masuk-masuk kuliah mas. Tapi kuliahnya masih online, offline. Kadang online, kadang offline. Mm. Terus saya sambil kerja mas. Mm. Ya. Sambil kerja ada kerja itu usaha ayam namanya mas. Ayam potong. Mm. Tahu nggak? Ya, tahu tahu. Pemotongan ayam itu. Mm-mm. Nah, terus saya dipercaya sama om mas. Jadi pokoknya saya dipercayalah buat pegang itu. Kalau dia kemana-mana, dia keluar. Jadi mulai Ah. dari situ sekitar 6 tahun lebih saya sama dia ngikut dia sampai saya dipercaya mas. Terus? Terus lanjut mas. Ya. Dari situ saya mulai pegang uang banyak mas. Ketika pegang usahanya om. Mm. Uang usaha itu salahnya saya mas. Saya pakai judul uang usahanya om. Yang pertama kisaran 20. Mm. Ya Oke. 20 juta. Yang kedua sekitar 15. Yang pertama itu mas masih dimaklumi sih. Karena awalnya main-main tuh dikasih menang 12 juta mas. Depo 1 juta di situ kan. Mm. Saya deposit 1 juta main bareng sama teman kan. Berlima. Mm. Gua tuh yang jackpot 12 juta. Terus gua bagi mereka 100-100. Wih, itu kayak senang sekali mas. Langsung Mm. beli HP. Mm. Beli HP itu masih tenar-tenarnya iPhone berapa itu mas? iPhone Mm. 11 kayaknya. Ya. iPhone 11 saya beli mas langsung iBox. Terus 3 harinya langsung saya jual ulang mas. Buat apa? Dijualnya buat apa? Salahnya saya mas saya pakai main lagi uang usaha karena itu uang usaha harus di store kan. Mm-mm. Jadi harus itu harus diganti lah. Oke. Terus om-om ini nggak tahu juga, mereka nggak tahu, belum ada curiga. Nanti mulai lambat-lambat saya store itu baru mereka mulai curiga. Mm-mm. Karena biasanya saya itu mas, wih, sebelum kenal judul, Mm-mm. kan ada namanya itu mas, kebanggaan diri kan. Nah dari situ mas, di 2003 itu mas, saya putus kuliah mas. Waduh, putus kuliah. Saya cuti, ambil cuti. Iya mas, saya cuti 2 kali saya cuti sambil saya bilang udah lanjut sudah. Karena sudah semester 6 kan mas. Oh, udah deket banget itu loh. 2 semester lagi kelar itu. Iya mas, karena saya kerja sambil kuliah kan mau bayar UKT itu mas. Mm-mm. Uang semester kan saya bayar sendiri mas. Mm. Padahal udah bagus banget itu mas. Di umur sekitar 21 kayaknya mas. Mm-mm. Saya sudah punya motor sendiri. Pokoknya keinginan ada mas. Bisa bayar UKT sendiri. Karena kerja sendiri kan mas. Nggak nyangka aja mas bisa kenal ini bareng. Hancur saya mas. Akhirnya itu fix itu Nah kuliahnya, terus kuliahnya fix berarti kamu ini loss, nggak lanjut. los mas. Los karena nggak lanjut. Sebenarnya yang kedua mau bicara sama orang tua mau lanjut sih mas. Heeh. Lantaran saya ke merantau mas.
Mm-mm. Saya pilih merantau. Saya sempat kerja mas, sempat kerja di Mm-mm. dealer mobil di Suzuki. Mm-mm. Sekitar 3 bulan nggak ada penjualan, saya resign mas. Nah terus saya kerja di Indosat lagi, resign lagi. Mm-mm. Habis itu terakhir ngerantau di sini mas, di Morowali sekarang. Tahu nggak mas Morowali? Tahu Tambang tahu nikel. tahu tahu tahu. Nah, di situ mas, tambang nikel di Sulawesi Tengah ini. Saya kerja di sini sekarang mas. Makanya saya mau minta pencerahan ini mas, minta solusi. Saya sudah buta arah mas, sudah Mm-mm. putus asa lah. Mau nangis saya mas kalau mau cerita. Nggak apa-apa. Sekarang posisinya berarti lagi di mes ya. Enggak mas, ngekos. Kamu terakhir main kapan? Tadi mas, Tadi. Waduh. habis mas saya mas. Terakhir main tadi ya. Oke oke oke. Kalah berapa tadi? Kalanya tadi sekitaran gaji saya mas habis Habis tadi. Waduh. 8 jutaan mas. Makanya sebenarnya ini panjang ceritanya mas. Ini Saya nggak apa-apa maaf ini ceritain mas. aja. Nggak apa-apa ceritain aja. Saya lagi bingung-bingung ini belum ada tidur mas. Mm-mm. Kan gajiannya tadi malam kan. Saya sudah terlilit utang mas. Makanya saya sebenarnya barusan main lagi karena terakhir main itu sekitar 2 minggu yang lalu mas. Itu pun Mm-mm. main-main kecil 100 200. Main Mm-mm. karena kejar utang mas. Mm-mm. Jadi akhirnya gali lubang tutup lubang. Orang tua Hutangnya ada ini masih berapa? nggak tahu ini mas. Orang tua nggak tahu. Hutangnya ada berapa? Utang itu mas di rentenir sih mas. Yang bunga-bunga itu. Iya, total berapa hutang? Kisaran yang di luar mas itu masih di bawah 50 sih mas. tiga Hmm. puluhan lah. Itu Tapi lumayan juga itu. bunganya bunganya 20% mas. Iya, iya, iya. Itu gede juga tuh di usia lu menanggung hutang segitu ya gede itu menurutku gede itu. Gede itu. Tadi Nah, saya sudah pikirin mas. Sudah mau minum. Minum itu. Clean sheet tadi itu. udah mau bundir gitu. Serius mas. Gak sanggup. Kamu ini ya, apa namanya? Merasa bersalah kayak gitu ya. Ya mas. Sebenarnya saya main begini mas. Bukan karena mau happy. Tapi kayak terjebak aja saya rasa mas. Memang saya sendiri yang salah. Tapi rasa penyesalan itu mas. Mm-mm. Nyesel gitu ya. Lu udah mencapai di titik. Udah berapa kali mas. uh Orang tua kan udah tahu kemarin. Udah dibantu. Oh, orang tuh udah tahu. Yang pas mas. Iya Yang pas sana. pas yang kemarin persoalan usahanya om kan. Ah, Orang tua sudah sempat bantu itu mas. Tapi halo Mas. Keputus Mas. Sinyalnya sinyal. Oke, terus iya mas. ya terus lanjut. eh, Orang tua yang kemarin udah sempat bantu. Mm-mm. Malahan 2 kali lagi mas. Sempat Mm-mm. dikasih kesempatan pertama kan yang di usaha itu. Terus Ya. saya ngulangin lagi mas. Itu Berarti banyak orang saya tipu orang tua mas. orang tua tuh Sampai tahu ya. Orang tua tuh tahu lu main judul waktu pertama itu. tahu mas tahu. Yang Oke. pertama itu kisaran itu 15-an itu masih dibantu mas. Yang kedua 20 saya jual motor saya. Hmm. Ya. Ini motor saya nggak bisa gadein mas. Hmm. Nggak ditahu lagi. Terus masih saya angsuran masih jalan. Lu udah banyak yang lu korbanin itu. Lu kuliah tuh putus, motor, ya kan. Banyak kali mas. Hmm. Lu barusan main tadi ya. Kalah 8 juta tuh, ngeri banget. Duit Dari gajian tadi lagi. malam sebenarnya mas. Dari tadi Ah. malam pas masuk gaji. Hmm. Gimana gatel gitu setelah masuk gaji tuh gatel pengen main gitu. Bukan mas. Minus. Minus gimana? Minus saya mas. Saya ada pengambilan di bank kan juga. Hmm. Sekitaran 25 juta jadi itu potong mas. Hmm. Salahnya nggak 8 juta sih. Sekitar 5 jutaan mas. Oke. 5 6 kayaknya. Cuman yang saya terima gaji kan 8 jutaan mas tiap bulan. Iya. Iya, iya, iya. Cuman dipotong bank kan 1,7. Terus Hmm. yang perlu saya bayar ini lebih 10 mas. Hmm. Karena saya harus ambil motor bulan ini mas. Maksudnya motor saya kan saya gedein mas. Hmm. Baru bunganya tuh masih jalan mas. Hancur ya mas. Iya, 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 iya. Udah Gimana? parah sekali mas. Udah Hmm. parah. Pacar saya itu mas sudah capek mas. Sudah suruh pulang aja mas. Pacar saya mas. Hmm. Udah suruh pulang. Makanya ini kayaknya mau pulang besok atau mau bagaimana ini mas. Saya tidak tahu. Kayaknya saya Suruh pulang gimana maksudnya? Nggak kerja di situ lagi? mau itu mas. Kalau saya pikir saya pulang kan saya bawa bawa utang sama orang tua. Pas ditanyain motor. Oke, sekarang 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 gimana sekarang? Untung saya bersyukurnya sama mas. Saya belum nikah sih. Hmm. Kalau sampai udah punya anak itu mas. Saya nonton terus itu mas. Kontennya mas. Serius. Hmm. Walaupun saya masih main, saya nonton. Ternyata saya sampai di titik ini, Mas. Mungkin orang-orang di luar kan beda-beda kan itu, Mas. Hmm. Orang punya segi finansial kan. Hmm. Jadi mungkin di konten-kontennya Mas itu miliaran.
Saya yang masih main 30-40-an ya udah kayak berasa Mm-mm. banget cok. Iya, iya, iya. Nggak banyak sih mas sebenarnya, kalau dari awal saya itu udah punya utang karena judi, karena yang pengeluaran itu kos 700, angsuran motor 1 juta, terus itu aja sih mas, paling rokok sama makan itu 2 jutaan ya. Kalau gara-gara utang sekarang, yang lo mesti keluarkan tiap bulan berapa? Udah melebihi anu sih mas, gaji, jadi saya berharapnya di tiap bulan di situ terus mas, saya bingung mau keluar keluar dari sini gimana mas. Oke, 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 oke. Nah, itu yang kesalahan berpikirnya ada di sana itu. Udah salah kaprah, salah total itu. Lu nggak bakal menyelesaikan hutang-hutang lu Sebenarnya kalau masih saya main judul. sebenarnya mas, saya sudah tahu mas itu pemikiran seperti itu, cuman saya tidak terapkan mas gitu. Niatnya mesti tinggi gitu. Lu mesti siapin mental buat nggak jebur lagi, siapin mental buat ngelawan, nggak main judul. Kan lu udah paham tuh, berpikir kayak gitunya kan udah paham. Tinggal di action kan. Dan lu tahu bahwa itu tuh penipuan, bohong-bohongan judul itu. Udah sempat nonton videoku belum? Yang aku bongkar permainan-permainan itu yang buka laptop tuh, dibuka dalamnya. Udah mas, Nah iya kan? tadi malam itu mas sempat sempat naik, cuman saya nggak tarik mas. Iya, sempat naik juga tetap ujung-ujungnya aur. Ujung-ujungnya ya rungkat gitu. Lu mau naik berapa kek, mau dikasih maksimum menang berapa kek, ujung-ujungnya lu hancur udah. Nggak ada contohnya. Udah banyak di video-videoku itu. Ujung-ujungnya hancur. Nonton video-video yang di channel Buka Mata nggak? Nonton sih mas. Di Buka Mata juga ya. Iya. Nah, itu juga kan sama itu. Hancur-hancur semua, aur-auran semua. Itu semuanya udah gue share di sana, tinggal lu action kan. Endingnya itu mas gimana mas, mereka bisa lewatin ya? Bisa. Banyak yang mereka ngelewatin, tapi harus stop dulu, harus keluar dulu. Tapi saya rasa saya nggak bisa lewatin ini mas. Bisa. Lu masih muda. Lu kalau kalau nggak bayar hutang, emang nggak bakalan terjadi apa? Gue tanya sama lu. Bakalan terjadi apa? Emang bakalan ada tsunami? Emang Enggak bakalan sih. bakalan ada perang gitu? Terus lu didor gara-gara lu nggak bayar hutang gitu. Hidup bakal berjalan dengan semestinya, bro. Meskipun lu punya hutang. Jadi jangan pernah lu berpikir kayak tadi kepengin bundir gara-gara hutang. Gak bakal terjadi apa-apa, tenang aja. Lu masih muda, lu masih banyak kesempatan. Lu beresin, lu masih di umur berapa tadi? 22. Ya kan nanti umur 23, 24 lu jadi orang kaya, nggak tahu bro. Nggak bakal terjadi apa-apa, tenang aja. Asal lu berhenti, asal lu stop, jangan bermain. Emang siapa lu? Emang siapa lu? Kalau lu nggak bayar utang terus bakalan terjadi tsunami. Ngerti nggak? Nggak bakal terjadi apa-apa. Gue takut mas Takut sama siapa? sama rentenir-rentenir di sini kan. Iya, rentenir itu bakal ngapain lu? Lu paling malu doang, ya kan? Iya. Paling malu doang, ya udah lu pasang muka tembok. Gue belum ada duit, nanti kalau ada duit gue bayarin kayak gitu. Nah sambil lu berhenti judol, lu kan berpikirnya nanti fresh tuh, ngerti nggak? Berpikirnya tuh lu logik gitu loh, waras, ngerti nggak? Kalau lu udah berhenti judolnya. Tapi kalau posisi kayak gini, lu masih kalut kayak gini, dengan posisi lu punya beban hutang kayak gitu ya stres. Lu pengen nyari, nih sekarang lu gua kasih duit 20 juta lu buat mainin, gue yakin nggak bakal bayar hutang. Karena lu bakalan berharap kali aja dikasih menang lagi. Jadi problemnya bukan di hutangnya, problemnya adalah di judulnya. Lu mesti stop judul dulu baru bisa menyelesaikan problem-problem lu. Udah kuncinya cuman itu rumusnya. Rentenir juga nggak bakal ngapa-ngapain lu bro. Tenang aja. Tapi harus dipastikan lu mesti berhenti dulu nih. Harus stop dulu. Baru nyelesain masalah-masalah dampak-dampaknya itu tadi. Masalahnya saya sudah janji hari ini semua mas, gue udah janji itu mas hari ini. Mm-mm. Terus Itu salahnya gue sih, gue terlalu berharap di judul menang naik, gue bayar mereka karena yang kemarin kayak gitu kan. nggak bakalan, lu nggak bakalan menang dan nggak bakalan hidup lu tuh enak tuh nggak bakalan bro kalau lu masih main judul, percaya sama gua. Udah banyak, udah ribuan narasumber gua interview tuh nggak ada ya, nggak ada satupun contoh yang bisa ditiru gitu loh, nggak ada rules modelnya. Mas gini mas, sekarang gini, kalau gue pulang nih mas, Mm-mm, gue tinggalin utang di sini, gue ibarat kata lah lari lah kayak gitu, mm-mm, gue lari dari kenyataan mm. atau gimana mas, lanjut kerja bayar utang atau gimana? Jangan lari dong, lu jangan cemen dong, jadi cowok jangan cemen dong. Lu hadepin, nanti renter datang bilang lu mau nangis nangis di depan mereka juga nggak apa-apa, lu bilang gua nggak ada duit, duit gua habis gitu, gua bakalan carikan secepatnya, udah bilang gitu aja. Jangan lu lari, nanti kalau lari malah bahaya, nanti lu di sono malah jadi beban lagi, lu mikirin yang di sininya. Jangan lari, lu selesaikan. Kalau nggak ada duit gue yakin rentenir nggak bakal ngapa-ngapain lu bro, paling ya paling maki-maki lu aja, nggak bakal ngapa-ngapain lu.
Jangan lari, jangan pulang, jangan lu ninggalin bekas di situ, nanti bahaya ke depannya. Lu udah di situ, lu selesaikan, lu ngomong sama rentenirnya, lu lanjutin kerja, itu udah bagus kerjanya itu gajinya udah bagus. Habis itu stop judulnya udah kelar, pikirannya fresh. Tapi banyak sih mas yang perlu sabar. Jadi saya berpikir itu kayak gimana mas? Berat aja. Apa yang lu takutkan, apa yang lu khawatirin itu apa coba? Bunganya itu mas tinggi mas 20%. Itu yang bunga 20% itu pinjaman berapa? Pinjaman 6 juta, ada yang 6 juta. Dua tempat sih mas. Mm-mm. Terus motor motor gua lain tempat juga lagi. Coba lu diskusikan sama cewek lu atau lu minta bantuan keluarga kalau saran gue sih. Daripada lu lari dari sana mendingan lu minta bantuan keluarga. Lu ngobrol sama keluarga. Udah nggak bisa mas. Kalau keluarga juga nggak Kenapa? bisa bantu. Yakin gue mas. Karena gua kan bukan dari keluarga yang ada lah. Artinya dari nggak juga nggak juga pas-pasan, nggak juga ada. Nanti kalau lu udah fresh, lu udah berhenti judulnya, lu mikir buat gimana bayar utangnya tuh lebih enak, Bro. Ngerti nggak? Nggak kalut kayak gini gitu loh. Ya mas, biar makan gua nggak ada nih mas. Serius, nggak nafsu makan gua. Gua sampai mikir biarlah gua tanpa makan. Ya nggak Coba bisa amat. lah. Kalau lu bundir, lu tuh nggak menyelesaikan masalah, emang dikirain nanti lu di sono itu enak. Di sono tuh triliunan kali lipat penderitaannya dari yang lu alamin sekarang, Bro. Sebenarnya gua mana mas ya? Juga masih banyak dosa, tapi takut. Cuman gak ada jalan lain gitu. Itu jalannya tadi lu nggak bakal diapa-apain. Tenang aja, lu nggak bakal diapa-apain. Emang dengan lu dapat bunga 20% mau apa? Mau terjadi apa emang? Banyak orang hidupnya di jalanan itu mulung sampah nggak apa-apa. Banyak orang ngamen itu nggak apa-apa buat makan. Coba lu lewatin sampai titik terendah-terendah lu kayak gimana coba? Banyak orang nggak punya duit, utangnya banyak, akhirnya ngegembel hidup-hidup aja tuh. Nggak punya duit sama sekali ngamen itu cuman bawa gitar kencelung doang di jalanan hidup tuh hidupnya bahagia tuh ngelewatin. Masa lu kalah? Coba titik terendah lu di mana gitu sampai lu cuman pakai sempak doang bisa dibilang gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti man? Jangan jangan lu merasa paling menderita di dunia ini. Soal lu ini umur-umur belum menemukan jati diri, ngerti nggak? Masih masih Iya kanan mas, kiri, masih kanan kiri kayak gitu. Dah gue udah melewati umur kaya lu, tenang aja lewatin. masih Lu, bimbang sih. hah? Masih bimbang. Iya, lu lewatin aja nggak bakal terjadi apa-apa. Lu bundir dikirain enak bundir. Nggak enak nanti di sono tuh penderitaannya lebih kacau, lebih berat. Gak apa-apa, masih gua nggak mampu. Udah banyak sekali nih mas. Kacau gua. Ya itu lu udah pesimis kayak gitu. Artinya gua bikin sendiri ya, tanggung sendiri. Ya lu cemen. Lu cemen kalau sampai bundir lu cemen, ngerti nggak? Ngerti. Lu cowok, lu nggak, gue bilang nggak bakalan terjadi apa-apa. Tenang aja, nggak bakal terjadi apa-apa. Gak tahu sih mas ini. Masalahnya itu mas. Gua satu tempat kerja juga. Sama teman gua ada mas. Tenang aja deh, tenang aja nggak bakal terjadi apa-apa. Satu tempat kerja. Gini. Lu jangan jangan merendahkan diri sendiri dengan lu ngomong nggak bisa bro. Lu cowok pasti bisa ngelewatin. Lu tanamkan gini tanamkan apa ya hal-hal optimis gitu loh. Masa di dunia ini mas, uang itu bisa menyelesaikan masalah. Sedangkan ada yang bilang mas, belum tentu uang bisa menyelesaikan semua. Jadi gue tuh berpikir mas, uang itu segalanya. Tapi gue udah jauh sih mas dari agama. Ya coba sekarang nanti setelah ini lu coba. Sorry, agama lu apa? Islam mas. Nah ya udah, lu coba lu minta pertolongan sama Tuhan tuh sama Allah. Lu minta pertolongan coba. Wudhu, habis itu sholat coba. Udah, lu nangis-nangis di situ deh. Lakukan. Udah. Karena gini, karena dalam kondisi kalut kayak lu kayak gini, apalagi lu masih muda di usia segitu, itu udah sangat bimbang gitu loh. Nah, gua coba ngasih logik aja nih. Percaya sama gua nggak bakalan terjadi apa-apa, Bro. Dengan lu masih mundurin bayar-bayar utang lu nggak bakal terjadi apa-apa. Sekarang lu minta bantuan sama Allah. Udah, sholat coba lakukan itu. Jadi paling nggak ada penyeimbang gitu loh antara semangat dan tadi lu putus asanya gitu. Dan jangan dipendam sendiri. Lu coba ceritakan semua yang lu alami ini sama orang yang menurut lu tuh bisa ngebantu secara psikologis gitu loh. Entah ke keluarga, entah ke cewek lu. Maksudnya bukan nanti ada bantuan uang gitu loh. Paling enggak lu udah sempet cerita gitu loh. Ngerti nggak? Coba ceritakan aja. Ya, Jangan sampai lu berpikirnya instan tadi kepengen bundir gitu. Dan ternyata kalau lu buka kayak tadi itu sebenarnya apa jalan keluarnya tuh masih banyak gitu loh. Lu tadi udah pesimis duluan orang tua gue nggak bakal ngebantu bang.
karena nggak punya duit umpamanya gitu. Loh, kan nggak harus duit gitu kan. Kalau lu tahu orang tua lu nggak punya duit buat ngebantu lu, paling nggak orang tua lu bisa ngasih jalan secara psikologis, bisa nenangin lu. Dan lu juga ada kekhawatiran masa lu bundir ninggalin orang tua kan kasihan. Iya kan? Banyak hal yang perlu lu lakukan ke depan nanti yang baik-baik, Bro. Lewati aja, lewati nggak bakal terjadi Nah, apa-apa. sebenarnya dari dulu mas mau hubungin mas ini. Cuman nanti ini betul-betul bimbang mas. Asli. Gue putus asa mas. Gak mampu lewatin ini tadi. Tuh video. Sampai cewek gue bilang mas. Dia nggak setuju kalau gue bundir. Pasti dia yang dicariin. Karena dia tahu di sini mas. Kita sama-sama. Coba sekarang gini Dari aja deh. jalan lain mas. Selain Nggak ada, nggak, tenang aja bro, tenang. Lu jangan keras kepala, keras kepalanya bukan gimana. Lu coba lakukan dulu, kalau nggak berhasil juga nggak apa-apa, nggak ada ruginya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Lu cerita dulu sama orang yang lu percaya, psikologis, biar psikologis lu tuh dapat, ya kan, lu dapat ketenangan. Lu cerita dulu, lakukan dulu. Kalau nanti nggak berhasil juga nggak apa-apa, lu nggak rugi, ya kan? Habis itu lu sekarang sholat, lu nangis-nangis dah di situ. Lakukan dulu. Kalau nggak berhasil juga nggak rugi. Lu lakukan dulu itu gitu loh. Jangan Jangan lu membombardir otak lu tuh afirmasi gua nggak di jalan bang, jalan gue cuman bundir bang, terus-terusan ada di otak lu gitu loh. Jangan jangan itu yang ada di apa ya, dikedepankan di otak lu gitu loh. Ngerti nggak maksud gua? Jadi kalau lu berpikirnya itu. kayak gitu, siapapun yang ngasih tahu lu, lu bakalan skeptis. Gue nggak ada jalan bang, udah bundir. Dikasih tahu A, gue nggak ada jalan bang. Sampai Z juga lu bilang nggak ada jalan bang, gue pengen bundir. Kayak gitu. Karena apa? Karena lu nggak ngebuka diri gitu loh, nggak ngebuka pikiran lu dan nggak ngebuka hati lu buat menerima insight gitu loh dari siapapun. Kalau lu lakukan juga lu nggak dirugikan, kalau nggak berhasil juga lu nggak rugi, gitu loh maksudnya. Tapi dilakukan dulu. Gue tertekan waktu sih sekarang mas. Gue janji orang sebentar malam, sebentar ini. Mungkin mereka udah ngechat aku nih mas. Oke. Sumamanya dia udah ngecat-ngecat lu, dia maki-maki lu, bakalan terjadi apa emang? Yang tadi gue bilang, emang terjadi apa? Apakah ada tsunami? Dalam pikiran itu pasti mereka bilang-bilangin ke teman-teman gitu. Ya terus kalau mereka bilangin ke teman-teman bakalan terjadi apa emang? Paling lu malu, ya kan? Nanti setahun ke depan juga lu bisa merubah ini semua, lu jadi orang kaya juga berubah semua. Gitu kan? Ngerti nggak maksud gua? Ngerti, Jadi ngerti. jadi ngeliat akibatnya tuh secara logik gitu loh, Bro. Kalau nanti lu disebar-sebarin, lu bilang katanya utang, utang, utang ke teman-teman lu, emang bakalan terjadi apa? Ada apa? Akibatnya risikonya paling lu malu kan? Betul. Ya udah kalau malu emang kenapa? Apakah bakal mengubah lu ke depan, masa depan lu jadi gara-gara lu malu lu jadi nggak bisa punya masa depan cerah kayak gitu? Lu nggak bisa jadi orang kaya gitu gara-gara malu? Enggak dong, ya kan? Ya udah lu lewatin masa kelam ini, lu masih muda, ke depan masih banyak ribuan peluang. Setahun lagi lu jadi orang kaya, 2 tahun lagi lu jadi orang kaya juga mereka bakal ngikut lu lagi, bakalan percaya sama lu lagi. Tenang aja. Nyambung nggak kira-kira nyampe sini? Intinya stop dulu lah. Stop. Lu kalau udah Ah, stop bisa menyelesaikan masalah. Nah, kalau udah stop kan pikiran lu fresh nih, nggak kalut. Tenang, meskipun punya hutang, iya, punya beban hutang dikejar-kejar sama rentenir, yes. Tapi lu cara menyelesaikannya tuh nggak kalut, bro. Gue mesti gimana ya? Gue mau cerita sama siapa ya? Oh ya, gue cerita sama cewek gue kali aja dapat solusi batin atau apapun. Oke, dicari solusinya. Semua mata lu udah berusaha tapi nggak dapat solusi dari utang-utang lu. Ya risikonya paling itu tadi, tapi mas, lu malu. Iya kenapa? tapi ini mas, udah lupa gue tadi apa gue bilang. Gini aja deh, gue terakhir terakhir Maksudnya, terakhir gue kepengen lu coba sholat, ya kan? Sholat, habis itu lu ngobrol sama cewek lu, usahakan juga ngobrol sama keluarga lu. Habis itu lu infoin ke gue lagi secepatnya. Udah solusi dari gue gitu.